Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dan Alamsyah. NIM saya E91219771 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saya akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Islam. Biografi dari Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Hujjatul Islam. Dia dilahirkan di Tusi, salah satu daerah Khurasan yang sekarang masuk wilayah Iran, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 atau 1011 Masehi dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 55 tahun. Ayah Imam Ghazali adalah seorang yang soleh dan seorang wirai. Dia tidak makan sesuatu kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Beliau bekerja sebagai pemintal benang wol dan menjualnya di toko di Tus. Dengan kehidupan yang sederhana itu, ayah menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf yang hebat di tempatnya. Al-Ghazali kecil mula-mula belajar berbagai keilmuan di Tusi pada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakani atau orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian ia berpindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Nabi Asar Al-Ismaili. Setelah mempelajari berbagai ilmu di Juran, maka ia berpindah ke Naisabur untuk menimba ilmu pada Imam Biya Al-Din Al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain, direktur Madrasah Al-Nizamiyah ketika itu. Dalam tempat Imam Al-Juwaini inilah Al-Ghazali mendalami fikih madhab, usul fikih, mantik, ilmu kalam, filsafat hingga ajar memisahkan keduanya. Di Naisabur ini Al-Ghazali tampak kecerdasannya, mendalam pengamatannya, kuat hafalannya, dapat menyelami makna secara mendalam dan cakap dalam berdebat. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju ke Muaskar tahun 478 Hijriah. Ia menetap di sini hingga didaulat menjadi salah seorang pengajar di Madrasah Al-Nizamiyah tahun 484 Hijriah. Pada tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali diundang oleh Perdana Menteri Nizam Al-Muluk pemerintahan Bani Saljuk. Ia disambut di sebuah majelis ahli ilmi. Di saat berpidato tampak ketinggian ilmunya, lalu para ulama yang hadir di situ mengakui akan keilmuan dan ketinggian ilmu yang dimiliki Al-Ghazali. Sebelum Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya memberikan anugerah kepada Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi sebagai guru besar atau profesor pada perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut selama kurang lebih 4 tahun. Di tempat ini Al-Ghazali juga menuntaskan studinya tentang teologi, filsafat, ta'limiyah, dan tasawuf, dan merupakan penulisan paling produktif. Sebagai pengajar di perguruan tinggi Nizamiyah, Al-Ghazali mendapatkan perhatian yang serius dari mahasiswanya, baik yang datang dari dekat atau dari tempat yang jauh, sehingga ia menjauhkan diri dari keramaian. Ia mengasingkan diri dan melakukan pengembaraan selama 10 tahun, dimulai ke Damaskus, Yerusalem, Makkah, kembali ke Damaskus lagi, dan terakhir ke Baghdad. Pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali menuju Baitullah di Makkah dan melangsungkan ibadah haji. Al-Ghazali merupakan seorang yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuannya. Karya-karya dari Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, usul fikih, tasawuf, mantik, fikih, filsafat, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling monumental adalah 1. Ihya Al-Ulumuddin, yakni menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan esoterik Islam. 2. Maqasid al-Falasifat atau tujuan-tujuan para filosof. Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat, dijelaskan juga ilmu mantik, fisika, dan ilmu alam. Yang ketiga, Tahafut al-Falasifah atau kerancuan pemikiran para filosof. Dalam kitabnya ini, Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan atau kontradiksi yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang keempat, yakni Al-Munqidh min al-Dalal,
sang penyelamat dari kesesatan. Karya Al-Ghazali ini merupakan autobiografi atau sejarah kehidupannya sendiri, memuat perkembangan intelektual dan spiritual pribadinya. Dalam karyanya ini, Al-Ghazali juga mendeskripsikan tentang penilaiannya terhadap metode para pencari kebenaran, jenis, macam, pengetahuan, dan epistemologinya. Kemudian karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam, antara lain ada Mi'yar al-Ilmi atau standar ilmu. Kemudian ada Al-Irtisyad fi al-Iltiqat, yakni moderasi dalam berkeyakinan. Kemudian ada Mahku an-Nadhar fi al-Mantiq, yakni uji pemikiran dalam ilmu mantik. Kemudian karya lain Al-Ghazali bidang ilmu agama, yakni ada Jawahir Al-Quran atau mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ada Mizan al-Amal atau kriteria amal perbuatan dan lain sebagainya. Wujud dan sifat Allah menurut Al-Ghazali. Dalam perdebatan terkait sifat-sifat Allah, Al-Ghazali memegang pendapat yang dianut oleh Al-Asy'ari, sehingga tidak menerima pendapat yang dikemukakan oleh kaum Hasy'iyah maupun Mu'tazilah. Karena kedua aliran ini dianggap sebagai aliran kaum ekstremis. Aliran Hasy'iyah berpedoman teguh pada arti dari suatu teks atau ayat Al-Quran dan As-Sunnah, agar mereka tidak menghindarkan Allah dari berbagai sifat, sehingga mereka terkesan antropomorfis atau tajsim. Sebaliknya, Mu'tazilah berlebih-lebihan dalam menyucikan Allah, sehingga mereka harus menafikan sifat-sifat Allah. Yang paling baik menurut Al-Ghazali adalah jalan tengah. Lebih tegas, Al-Ghazali menjelaskan, Allah adalah satu-satunya sebab bagi alam. Allah menciptakan alam dengan kehendak dan kekuasaannya, karena kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada atau al-mawjudat. Sedang ilmunya meliputi segala sesuatu. Lebih lanjutnya, Al-Ghazali menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yakni sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yakni qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, dan wahdaniyah. Dengan adanya sifat-sifat ini pada zat Allah, maka menjadi tiada kesempurnaan makhluk, dan hanya Allah lah yang maha sempurna. Sedangkan tentang wujud Allah, Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan pendapat para filosof peripatik lainnya, semisal Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, bahwa Tuhan merupakan prima causa atau penyebab pertama. Menurut mereka, Allah Esa tak terbilang, sama sekali tidak menyamai makhluk-makhluknya, kekal dan tak akan fana. Menurut Al-Farabi, Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha bijak. Allah adalah zat yang harus ada karena dirinya sendiri, wajib al-wujud di dzatihi, dan sebab pertama dalam segala entitas. Wujudnya merupakan wujud yang paling sempurna, maha suci dari segala kuasa seperti materi, bentuk, aksi, dan efisiensi. Allah dengan substansinya merupakan akal bil al-fil karena dia suci dari materi. Dan substansinya Allah juga makul, kategori objek pengetahuan, karena dia mengetahui zatnya. Terkait dengan penciptaan alam, menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina bahwa wujudnya alam bukanlah diciptakan. Allah memang prima causa, penyebab pertama, penggerak pertama, wajib terwujud. Namun Allah bukanlah pencipta alam, melainkan sebagai penggerak pertama. Allah menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran atau emanasi. Dengan demikian Allah menciptakan alam semenjak azali. Alam dengan materi alam berasal dari energi yang qadim. Sedangkan susunan materi yang menjadi alam adalah baru berasal dari pancaran pikiran akal pertama. Menurut Al-Ghazali, teori ketuhanan ilahiyat Al-Farabi dan Ibnu Sina yang terpengaruh oleh filsafat Aristoteles lebih memahasucikan dan memaha-abstrakkan Tuhan dibandingkan dengan yang dikembangkan oleh kaum Mu'tazilah, menjauhkan Tuhan secara total dari segala yang dimiliki secara indrawi dan materi. Tuhan digambarkan secara rasional murni yang lebih mendekati teori transenden dan tak terhingga yang dikembangkan oleh filosof-filosof modern. Lebih jelas, Al-Ghazali mengemukakan pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina tersebut jelas-jelas tidak bisa diterima dan dalam pandangan Islam, sebab dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Allah merupakan zat yang pencipta Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan sesuatu dari tiada. Kalau alam dikatakan qadim, tidak bermula, berarti alam bukanlah diciptakan, dan dengan demikian Tuhan bukanlah pencipta. Demikian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.